Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan paparan dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Nah, jadi beliau akan membahas tentang zuriyah. Siapakah yang dinamakan atau siapakah yang dimaksud dengan zuriyah Nabi Muhammad SAW? Oke, mari kita sama-sama simak penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Oke guys, wabarakatuh. kita sama-sama dengarkan ya apa yang mau disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma Ini ba'd. pengajian pertama beliau ya guys ya, ketika Allahumma anfa'na bima baru keluar 'allamtana dari wa penjara 'allimna nih. ma Setelah yanfa'una. keluar dari Allahumma penjara. zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Buka halaman 26 dari kitab Aswaja. Kita sedang membahas tentang ciri khusus Aswaja, ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya yang kedua, ciri khusus daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini selalu dijaga sepanjang zaman, yaitu cinta kepada Ahlul Bait dan sahabat. Siapa itu Ahlul Bait dan siapa itu yang dimaksud dengan sahabat? Nah, ini akan kita bahas satu persatu insya Allah. Perhatikan di halaman 26, kita akan mulai dengan Ahlul Bait dulu. Siapa itu Ahlul Bait? Terkadang disebut Ahlul Bait, terkadang disebut Al-Al. Al dan Ahlul Bait memiliki makna yang sama. Secara etimologi maknanya adalah keluarga. Artinya lugatan secara bahasa Ahlul Bait maupun Al artinya adalah keluarga. Sedang secara istilah, secara mustalahat, saudara, maka secara terminologi di kalangan Aswaja ada 4 pendapat yang masyhur tentang makna daripada Ahlul Bait atau makna daripada Ali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu yang dimaksud Ali Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Nah, jadi kita mau tahu Ali Muhammad itu siapa? Ali Muhammad itulah yang disebut Ahlul Bait. Nah, lalu bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan maksud, arti, makna dari Ahlul Bait atau makna dari Ali Muhammad? Mari kita perhatikan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Di mana Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, saudara, mengatakan Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Karena ada hadis suatu ketika Nabi mengumpulkan zakat umat, Haram menerima zakat. kemudian ketika itu terjadi salah satu cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan,
ibn Ali ibn Abi Thalib sedang bermain-main di seputar tempat pengumpulan zakat tadi. Nah, kemudian kita tahu zakat itu diantaranya adalah zakat yang dibayar dalam hal ini yaitu dengan seperti zakat pertanian, zakat perkebunan kurma dan lain sebagainya. Jadi ada yang dibayar dengan uang seperti zakat harta, ada juga yang dibayar dengan hasil pertanian. Nah, di antara yang dikumpulkan oleh Nabi adalah kurma. Nah, ketika itu Sayyidina Hasan sedang bermain di sekitar tempat pengumpulan zakat, tahu-tahu beliau masih kecil, masih anak-anak, mengambil butiran kurma, dimasukkan ke mulutnya, dimakan. Anak kecil kan begitu, nggak boleh lihat ada makanan, ambil, masukin ke mulutnya. Oke. Nah, ketika itu Nabi melihat, langsung Nabi mengambil Sayyidina Hasan, saudara, dirangkulnya, kemudian dikorek dari mulut Sayyidina Hasan. Kurma yang barusan mau dimakannya, saudara. Nah, sambil Nabi mengatakan, keh, artinya keluarin, jangan dimakan. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Sayyidina Hasan, dan itu didengar oleh para sahabat, saudara, di mana Nabi mengatakan bahwa zakat itu ausakhun nas. Zakat itu kotoran. Itu kotoran daripada harta-harta manusia yang dibayarkan, saudara. Kemudian Nabi mengatakan, inna ala Muhammadin la tahilu alaihim az-zakah atau as-sadaqah. Jadi di situ Nabi mengatakan sesungguhnya keluarga Muhammad ini enggak dihalalkan untuk mereka antakulas sedekah, untuk memakan sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini sedekah wajibah. Sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu diantaranya adalah zakat. Saudara, hadis ini sahih, diakui oleh semua ulama, sehingga ahlus sunnah wal jamaah, saudara, boleh dikatakan secara umum sepakat bahwa keluarga Nabi alaihi salatu wassalam tidak boleh memakan zakat. Nah, jadi keluarga Nabi, keturunan Nabi tidak boleh memakan zakat sama sekali. Oke. Hanya saja mereka akhirnya berbeda di sini. Tadi Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat. Ahlul Bait adalah mereka yang diharamkan memakan zakat. Yaitu keluarga Nabi yang diharamkan memakan zakat. Tapi kemudian Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berbeda. Siapa mereka? Apakah mereka hanya keturunan Sayyidina Ali saja atau siapa? Nah, di sini mari kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Imam Syafi'i berbedanya di mana? Berbedanya bahwa yang diharamkan untuk memakan zakat itu hanya Bani Hashim. Nah, ini juga diambil oleh Imam Ahmad, bahkan juga merupakan salah satu pendapat yang ada di mazhab Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan enggak, bukan Bani Hashim saja, tapi juga termasuk Bani Muthalib. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bukan Bani Hashim saja termasuk Bani Muthalib? Jangan suudzon. Jangan nanti ada yang beranggapan karena Imam Syafi'i itu termasuk Bani Muthalib, saudara, bukan Bani Hashim. Nah, ibunya Bani Hashim. Nah, jangan suudzon, saudara, karena pada peristiwa di mana Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi oleh orang-orang kafir, ketika itu yang memasang badan untuk menghadang segala gangguan adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi pada saat dikepung, saudara, Nabi dan para sahabat, saat diboikot, itu yang diboikot Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bukan Bani Hashim saja. Baik yang muslim maupun yang kafir, Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka suka duka selama ini ditanggung bersama. Dan suka duka mereka selalu melindungi Nabi. Nah, karena itu suatu ketika, saudara, begitu Nabi sedang membagikan bagiannya kepada Ahlul Bait, saudara, dari bagian ghanimah, fai dan lain sebagainya,
Nabi menyamakan bagian Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bahkan Nabi mengatakan di situ ada yang protes. Bani Abdis Syam protes. Jadi beberapa anak suku Quraisy protes. Kenapa kok Bani Muthalib dibagi juga? Akhirnya Nabi mengatakan Bani Hashim mau Bani Muthalib syai'un wahid. Nah, hadis ini yang dijadikan dalil kalau Bani Muthalib dan Bani Hashim disamakan dan keduanya diistimewakan oleh Nabi dan keduanya dianggap sebagai ahlul bait Nabi. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan ya ikhwan. Pendapat yang kedua mengatakan ahlul bait adalah para istri Nabi dan keturunan Nabi. Jadi pendapat kedua ini lebih spesifik. Masih adem-adem. Jadi mereka nggak mencakup semua Bani Hashim. Mereka nggak mencakup semua Bani Muthalib. Apalagi semua Quraisy. Enggak. Jadi pendapat kedua ini mengatakan ahlul bait itu khusus istri Nabi dan keturunan Nabi. Dari putri-putrinya. Selain itu tidak termasuk ahlul bait. Nah, pendapat ini saudara yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Arabi serta ada riwayat lain dari Imam Ahmad dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah. Nah, jadi Ibn Taimiyah juga berpendapat ahlul bait itu para istri Nabi dan keturunan Nabi saja. Apa beda pendapat pertama dengan kedua ya ikhwan? Dan apa persamaannya? Nah, bedanya di bagian pertama istri Nabi nggak dimasukkan. Di bagian kedua istri Nabi dimasukkan. Saudara. Kemudian selain itu, kalau di pertama bilang semua Bani Hashim, yang kedua mengatakan keturunan Nabi, maka jawabnya setiap keturunan Nabi pasti Bani Hashim. Tapi setiap Bani Hashim belum tentu keturunan Nabi. Artinya kalau dikatakan keturunan Nabi, ya keturunan Nabi memang Bani Hashim. Saudara, hanya saja pendapat ini lebih spesifik. Bani Hashimnya yang mana? Ya Bani Hashimnya yang keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ahlul bait adalah semua pengikut Nabi. Jadi dia bilang semua pengikut Nabi disebut ahlul bait atau ali Muhammad. Nah, ini yang jadi dalil karena dalam Al-Quran kaumnya Nabi Lut disebut ali Lut. Nah, jadi ali Lut di situ adalah kaumnya Nabi Lut. Jadi ali itu kadang-kadang juga diartikan kaum. Nah, jadi ali Muhammad itu maksudnya kaum Muhammad atau pengikut Muhammad. Sehingga saudara beberapa ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat sedemikian rupa. Seperti Al-Azhari, As-Safarini, Al-Mawardi, dan Imam Nawawi, saudara. Kemudian kita lihat lagi. Yang keempat, lebih khusus lagi. Kata yang keempat, ahlul bait Nabi itu hanya para atqiya dari umat Nabi. Jadi umat Nabi yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itulah Ali Muhammad. Nah, ini pendapat Ghadi Husain dan Ar-Raghib Al-Isfahani. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi adanya keragaman pendapat seperti ini tentang Ali Muhammad atau Ahlul Bait? Mari kita lihat. Oke. Mengurai perbedaan pendapat di atas, sebagian ulama aswaja menyatakan sebagai berikut. Apa mereka bilang? Ahlul Bait itu jika terkait sakolen yang ditinggalkan, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara, maka makna ahlul bait adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, nggak bisa diartikan lain. Dan jika terkait zakat, bicara ahlul bait dalam bab zakat, maka yang dimaksud adalah Bani Hashim. Atau dalam pendapat Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi jangan hanya diartikan keluarga Nabi saja. Tapi Bani Hashim, Bani Muthalib itu juga termasuk daripada ahlul bait jika bicara bab zakat. Tapi kalau bicara bab sakolen, peninggalan Nabi, maka nggak bisa diartikan semua Bani Hashim dan Bani Muthalib, hanya diartikan keluarga Nabi seperti istri dan keturunannya.
Kemudian yang berikutnya, saudara, sedang jika terkait doa, kalau kita bicara bab doa, seperti sholawat. Sholawat itu bab doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka ali Muhammad di sini maksudnya adalah umat Nabi. Nah, jadi ada sebagian ulama aswaja mencoba merangkum itu pendapat yang 4 tadi, saudara, sehingga mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi itu seperti jam'u bainal adillah. Dia gabung semua dalil, dia coba pisahkan. Oh, kalau bicara zakat, Ahlul Bait itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau bicara doa, Ali Muhammad itu ya buat semua umatnya. Tapi kalau bicara Tsaqalain, Ali Muhammad itu atau Ahlul Bait hanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan ini, saudara, saya pernah mengungkapkan ini dalam beberapa, yaitu pengajian, untuk mengambil kesimpulan, saudara, dari apa yang kita baca tadi, saudara. Oke, sudah mulai pembahasan. Jadi kalau kita mau rangkum, jadi Ahlul Bait itu sebetulnya siapa sih? Nah, Ahlul Bait itu, saudara, yang pasti adalah keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mau disebut Bani Hashim, Ahlul Bait ikut. Nah, mau disebut Bani Hashim, turunan Nabi ikut, saudara. Mau disebut umat Nabi, Ahlul Bait juga ikut. Keturunan Nabi juga ikut umat Nabi selama dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi di sini kalau mau disebut saudara Bani Hashim, ya keturunan Nabi ikut Bani Hashim. Kalau mau disebut umat Nabi, ya Ahlul Bait yang Muslim juga ikut masuk dalam umat Nabi. Artinya posisi keturunan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai keluarga Nabi atau sebagai bagian daripada makna Ahlul Bait, mau diartikan mana saja, saudara, dia bisa masuk. Nah, lalu bagaimana kalau diartikan itu sebagai orang yang bertakwa? Tentu Ahlul Bait yang bertakwa masuk juga ke sana. Nah, jadi Ahlul Bait ini bisa masuk ke dalam definisi yang mana saja, saudara. Nah, sekarang lalu bagaimana cara merangkumkannya? Nah, saya sering menyampaikan berkali-kali bahwa Ahlul Bait itu, saudara, yang memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan. 1, Ahlul Bait itu dia keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. 2, dia harus beragama Islam. Jadi kalau ada keturunan Nabi tidak beragama Islam, dia bukan Ahlul Bait. Nah, karena Ahlul Bait itu tadi dalam makna yang ketiga harus adalah umat Nabi masuk. Jadi Ahlul Bait yang keturunan Nabi yang menjadi Ahlul Bait adalah keturunan Nabi yang menjadi umat Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, keturunan Nabi yang menjadi Ahlul Bait yang disucikan Allah adalah yang bertakwa. Jadi kalau ada keturunan Nabi dia tidak bertakwa, dia mabok-mabokan, dia judi, dia buat maksiat di sana sini, jangan dimasukkan dulu ke mana Ahlul Bait. Ya, dia zuriyah, ya, dia turunan Nabi, ya. Ini kita bicara bukan soal makna zuriyah atau keturunan Nabi, yang kita bicara adalah Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait ini punya kedudukan khusus. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira." Jadi Ahlul Bait ini punya kedudukan khusus, kedudukan istimewa yang Allah hendak mensucikan mereka sesuci-sucinya dari segala kekotoran, saudara. Nah, jadi kalau ada keturunan Nabi yang kotor, saudara, dia berzina, dia berjudi, dia minum minuman keras, dia nggak sholat, saudara, jangan dimasukkan dulu ke dalam makna Ahlul Bait. Ya, dia zuriyah, betul. Ya, dia itrah, betul. Ya, dia keturunan Nabi, betul. Apakah dia Ahlul Bait? Belum tentu, ya ikhwan. Nah, jadi mau jadi Ahlul Bait tadi itu tadi syaratnya 1, dia keturunan Nabi. Tapi bukan hanya 1 syarat.
Yang kedua, dia harus umat Nabi. Jadi kalau ada keturunan Nabi yang tidak beragama Islam, jangan dimasukkan ke dalam Ahlul Bait. Nah, begitu juga syarat yang ketiga, saudara, bahwa dia harus bertakwa kepada Allah. Dia harus orang baik, secara umum baiklah. Saudara, tidak mempermalukan Nabi dan tidak mempermalukan nama baik keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tiga syarat ini dipenuhi, insya Allah dia termasuk Ahlul Baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi syarat jadi Ahlul Bait ada berapa? 3. Yang pertama, harus keturunan siapa? Nabi. Kalau bukan keturunan Nabi Muhammad, bisa gak jadi Ahlul Bait? Nggak bisa. Terus syarat yang kedua apa? Umat Nabi. Jadi kalau ada keturunan Nabi, agamanya bukan Islam, Ahlul Bait bukan? Bukan, saudara. Baik, yang ketiga syaratnya tadi apa? Takwa, saudara. Nah, jadi pendapat-pendapat yang tadi itu mestinya tidak kita satukan, tidak kita pisah-pisah. Oh, Ahlul Bait dimaknai orang takwa saja. Ahlul Bait dimaknai umat Islam saja. Saya pikir terlalu naif dan terlalu jauh. Kalau dalil-dalil tadi dipisahkan, dimaknai sendiri-sendiri, saudara. Nah, kita lebih suka ini namanya al-jam'u bainal adillah. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah turunan Nabi. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu Bani Hashim. Di sini menunjukkan Ahlul Bait itu semua umat Nabi. Di sini dalil menunjukkan Ahlul Bait itu adalah orang yang bertakwa. Satukan, saudara. Jadi Ahlul Bait itu satu syaratnya dia keturunan Nabi. Yang otomatis pasti dia Bani Hashim. Saudara, itu pertama dulu. Syaratnya jadi inian. Kemudian yang kedua syaratnya dia umat Nabi. Nah, karena Bani Hashim yang nggak jadi umat Nabi, yang nggak meluk Islam juga ada, saudara. Nah, jadi dia mesti turunan Nabi dan dia merupakan Bani Hashim dan dia mesti beragama Islam. Bahkan ada syarat yang lebih berat. Dia mesti bertakwa, dia mesti orang baik. Kalau dia orang jahat, dia orang zalim, dia orang kotor, walaupun dia keturunan Nabi, jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam makna Ahlul Bait. Kenapa? Karena Ahlul Bait dimuliakan Allah, punya kedudukan tinggi, tidak setiap orang bisa masuk dengan mudah disebut sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, jadi tolong ini santri-santri MS mesti paham itu semua. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada, saudara. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya, ikhwan. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena satu, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Nah, karena dalam Al-Quran, ya, saudara, istri-istri Nabi ditegur oleh Allah, saudara, dan diingatkan bahwa kalian bukan seperti perempuan lain, kalian bukan seperti perempuan-perempuan biasa. Kalau kalian berbuat baik, Allah dobelin ganjarannya. Kalian berbuat tidak baik, Allah ganjarin juga dosanya. Itu istri Nabi.
Istri yang artinya punya hubungan nikah. Lalu bagaimana darah daging Nabi? Yang punya hubungan nasab, saudara. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengkiaskan, kalau istri Nabi pahalanya double, kalau istri Nabi dosanya juga double, saudara, maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian ini turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nggak ada, ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Saudara, kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh makin seru sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Siapa ini maksudnya? Sudah tua, sudah lanjut usia. Siapa? Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih markas syariatnya. Saya kasih tahu, nggak ada tuh habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat, saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain kalau mereka seenaknya melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan barusan sudah saya katakan, Ahlul Bait itu turunan Nabi yang beragama Islam dan berakhlak baik. Nah, itu Ahlul Bait, ya ikhwan. Di luar itu jangan kita anggap, ya ikhwan. Jangan dianggap. Apalagi kalau ada oknum-oknum habib, anak muda, preman, suka mabok, saudara, ya bukan habib aja. Semua suku juga ada yang mabok. Semua etnis juga ada yang mabok. Semua bangsa juga ada yang mabok. Betul? Nah, jangan dijadikan satu turunan habib mabok langsung dibilang, difitnah, oh ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabok, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh, ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Betul? Begitu juga ada oknum anak muda suku Sunda rusak mabok. Jangan salahin Sunda, ya saudara. Apa terus kita mau katakan doktrin orang Sunda, anak muda Sunda mesti mabok? Apa boleh begitu? Nggak ada. Doktrin orang Jawa bagus-bagus, doktrin orang Sunda bagus-bagus. Semua punya tata krama. Kalau ada orang dari suku Jawa, suku Sunda yang berbuat tidak baik, manusianya yang jelek, saudara, bukan sukunya. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saya katakan di sini, habaib ini bukan malaikat, bukan. Habaib yang baik ada, yang tidak baik ada gak? Ada. Habaib yang bagus ada, yang jelek ada. Habaib yang berbuat taat ada. Kalangan oknum habaib yang berbuat tidak baik juga ada. Tapi jangan langsung, kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh. Wah, ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara.
Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Megang Hati-hati, nasab. hati-hati. Ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Astaga. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah Megang karena nasab. benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sebar fitnah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itu baik. Kita lanjutkan. Oke guys, segitu saja mungkin video yang bisa kita tampilkan di sini. Semoga bisa menjadi pembanding atau pencerahan bagi kita semua. Dan jadi memang ada benarnya juga yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tadi. Nah ini sebenarnya yang ketika ada oknum habaib yang berbuat maksiat, kata beliau bukan Habibnya yang rusak, tapi orangnya. Orangnya yang melakukan maksiat, bukan Habib itu sendiri. Nah, itu benar ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.